Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaan kali ini adalah, siapakah sesungguhnya Allah itu? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan video ini sampai selesai. Kabar baiknya, dalam usaha menjawab pertanyaan ini, semakin banyak hal yang dapat kita ketahui mengenai Allah. Anda yang menyaksikan video ini mungkin akan lebih baik kalau menonton seluruh penjelasan ini terlebih dahulu dan kemudian baru mencari tahu kutipan Alkitab yang disebutkan supaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Rujukan dari Alkitab mutlak diperlukan karena tanpa didasari otoritas dari Alkitab, apa yang dikatakan di sini tidak lebih dari sekedar opini manusia yang justru sering salah dalam memahami Allah. Manusia tidak pernah dapat menyatakan betapa pentingnya bagi dirinya untuk mencoba mengerti siapa Allah itu. Kegagalan memahami siapa Allah itu akan menyebabkan kita mempunyai, mengikuti, dan menyembah ilah yang salah yang malah berlawanan dengan kehendaknya. Kita hanya dapat mengetahui apa yang Allah sendiri mau ungkapkan tentang dirinya. Salah satu dari atribut atau kualitas Allah adalah terang, yang artinya hanya Dia sendiri yang dapat mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Fakta bahwa Allah telah mewahyukan pengetahuan mengenai dirinya sendiri tidak boleh diabaikan begitu saja, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ciptaan di alam semesta ini, Alkitab dan Sang Firman yang telah menjadi daging akan menolong kita untuk mengenal siapakah sesungguhnya Allah itu. Mari kita mulai dengan memahami bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah bagian dari ciptaannya. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Manusia diciptakan melampaui segala ciptaan dan diberi kuasa atas ciptaan lainnya. Walau ciptaan ini telah dikotori oleh kejatuhan, namun tetap memberikan gambaran mengenai karya Allah. Dengan mempertimbangkan luasnya ciptaan Allah, kompleksitasnya, keindahan, dan keteraturannya, kita dapat membayangkan kedahsyatan Allah. Beberapa nama Allah berikut ini dapat menolong kita memahami siapakah sesungguhnya Allah itu. Elohim, yang kuat ilahi. Adonai, Allah mengindikasikan hubungan antara majikan dan hamba. El Elyon, yang maha tinggi, yang paling perkasa. El Roy, yang kuat, yang melihat. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Olam, Allah yang kekal. Yahweh, Tuhan yang adalah aku, artinya Allah yang berada dengan sendirinya dalam kekekalan. Mari kita melanjutkan mempelajari atribut-atribut lainnya dari Allah. Allah itu kekal, berarti Dia tidak berawal dan keberadaannya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal dan tidak terbatas. Allah itu tidak berubah, yang berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan. Allah tak terbandingkan, yang berarti tidak ada satupun yang seperti Dia dalam karya atau keberadaannya. Dia tidak ada taranya dan sempurna adanya. Allah itu melampaui segala pengertian, yang berarti Dia tidak dapat diselami dan tidak dapat dipahami secara sempurna. Allah itu adil, artinya Dia tidak membeda-bedakan seseorang dengan yang lain. Allah Maha Kuasa, artinya Dia berkuasa atas segalanya. Dia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, namun apa yang dilakukannya senantiasa sesuai dengan karakternya. Allah Maha Hadir, artinya Dia senantiasa hadir dan Dia hadir di mana-mana, namun tidak berarti segalanya adalah Allah. Allah Maha Tahu, artinya Dia mengetahui masa dulu, sekarang, dan akan datang, bahkan segala yang kita pikirkan. Karena Dia mengetahui segala sesuatu, keadilannya selalu ditegakkan. Allah itu Esa,
yang berarti bukan saja tidak ada Allah lain, tapi juga berarti hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan hati kita yang paling dalam. Dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah dan kita puja. Allah itu benar adanya, yang berarti Dia tidak bisa dan tidak akan membiarkan kesalahan. Karena kebenaran dan keadilannya, maka Yesus harus menanggung hukuman Allah Bapa terhadap dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Allah berdaulat, yang berarti Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Semua ciptaannya, sadar atau tidak sadar, tidak dapat merusak rencana-rencananya. Allah itu roh, yang berarti Dia tidak kelihatan. Allah adalah Allah Tritunggal, yang berarti 3 pribadi tapi satu Allah, sama secara substansi, setara dalam kuasa dan kemuliaan. Perhatikan bahwa dalam Matius 28 ayat 19 dalam bahasa Inggris, penulisan nama dalam bentuk tunggal sekalipun dipakai untuk merujuk 3 pribadi berbeda-beda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah adalah kebenaran, yang berarti Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri dan tidak bisa melakukan yang tidak benar dan tidak berbohong. Allah itu suci, yang berarti Dia tidak dapat tercampur dengan segala kerusakan moral, yang berarti Ia menentang segala yang berdosa. Allah melihat kejahatan dan marah karenanya. Seringkali Alkitab menyebutkan api bersama-sama dengan kesucian. Allah juga dilukiskan sebagai api yang menghanguskan. Allah itu penuh anugerah. Hal ini termasuk kebaikan, kemurahan, belas kasihan, dan kasih. Semua kata ini menggambarkan arti dari kebaikan Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, segala atribut Allah akan membuat kita terpisah daripadanya. Kita bersyukur bahwa Dia ingin mengenal setiap dari kita secara pribadi. Ini adalah suatu usaha yang sederhana untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Kiranya Anda terus bersemangat untuk lebih mengenal Dia. Demikian jawaban dari sudut pandang Alkitab untuk pertanyaan, siapakah sesungguhnya Allah itu? Silakan kunjungi website di www.questions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang iman kekristenan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan share agar lebih banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.